Tiga. Yes. Permisi Bapak, kami dari saya sebagai guru penggerak SMK Negeri Teja ingin meminta izin kepada Bapak terkait dengan tugas untuk mensosialisasikan atau saya akan presentasi terhadap guru-guru SMK Negeri 1 Teja terkait budaya positif seperti misalkan nilai kebajikan, kemudian disiplin, kemudian motivasi, kemudian terkait dengan segitiga restitusi, kemudian terkait dengan reward dan penghargaan, terkait dengan budaya positif kepada rekan-rekan sejawat guru SMK di Gereja dan kesepakatan kelas kepada kelas yang saya ambil Pak. Ya, terima kasih kunjungannya Pak Adi untuk kegiatan mendukung guru penggerak, pasti saya izinkan. Terima kasih. Silakan nanti sampaikan kepada teman-teman untuk dikumpulkan di tempat tertentu, panjenengan sampaikan support teman-teman yang belum mendapati penggerak menjadi termotivasi oleh penyampaian panjenengan. Amin. Ya, terima kasih. Dan silakan siswa juga untuk bisa sesuai dengan yang panjenengan inginkan diatur, dan mudah-mudahan ini semuanya nanti berdampak baik untuk siswa. Amin. Seperti yang kita inginkan, semakin banyak guru penggerak di sebuah sekolah, maka sekolah itu akan semakin baik. Amin. Terima kasih Bapak, izinnya, supportnya luar biasa. Semoga kita semuanya nanti memberikan terkait dengan penyampaian saya dari positif bisa merambah, mengena, menggerakkan para teman sejawat di sini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia kawan-kawan semuanya, guru-guru terhebat dari SMK Negeri 1 Teja. SMK bisa. Baik, terima kasih. Hari ini saya Adi Priyotomo, CGP Angkatan 9 akan mempresentasikan terkait dengan budaya positif di sekolah. Gitu ya. Kami di pendidikan guru penggerak diajarkan terkait dengan materi tentang budaya positif. Maka akan kami tularkan kepada Bapak Ibu semuanya nih. Yang pertama terkait dengan disiplin positif dan nilai kebajikan universal. Disiplin adalah rasa ketaatan dan kepatuhan terhadap nilai-nilai yang dipercaya dan menjadi tanggung jawab. Yang misalkan ada piket, kemudian ada bersih-bersih ruangan, itu merupakan tanggung jawabnya dan dilaksanakan secara disiplin. Kemudian disiplin positif adalah suatu pendekatan untuk menerapkan disiplin dari diri anak tanpa hukuman dan hadiah. Jadi mereka itu melakukan dengan dari hati, bukan karena reward ataupun karena takut terkena hukuman oleh gurunya seperti itu. Kemudian nilai-nilai kebajikan universal itu meliputi misalkan keadilan, tanggung jawab, kejujuran, bersyukur, tulus hati. Mereka memiliki prinsip, integritas yang kuat, kemudian kasih sayang. Mereka rajin, memiliki komitmen, percaya diri, dan juga kesabaran dan lain sebagainya yang memiliki nilai-nilai kebajikan. Next, berikutnya adalah yang kedua dipelajari juga dalam modul budaya positif, juga dipelajari tentang teori motivasi, hukuman, penghargaan, serta restitusi. Apa sih teori motivasi? Diana Gosen dalam bukunya Restructuring School Discipline menyatakan ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua adalah untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Ya, jadi seseorang itu mendapatkan motivasi itu apa? Yang pertama adalah menghindari ketidaknyamanan, biar atau hukuman, takut dihukum nih misalkan. Yang kedua adalah untuk mendapatkan imbalan penghargaan. Ketika kita melakukan kebaikan, dapat penghargaan. Kalau anak itu baik ya, nanti kalau yang satu dapat nih es krim, dapat nih somai misalkan, itu adalah bentuk dari imbalan atau penghargaan atau nilai yang bagus misalkan. Berikutnya, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai yang mereka percaya. Ini
ini yang paling keren karena dari dalam hati banget gitu ya. Berikutnya, punishment atau hukuman adalah suatu bentuk produk tindakan yang diberikan kepada individu atau kelompok atas kesalahan, pelanggaran atau kejahatan yang dilakukan dalam bentuk reinforcement negatif atau penderitaan dalam rangka pembinaan dan perbaikan tingkah laku. Jadi kalau seseorang itu melakukan kesalahan, itu adalah namanya punishment, diberi hukuman tidak disiplin, dihukum keliling kelas, dan itu namanya hukuman. Atau menulis 100 kata aku tidak akan mengulanginya lagi. Anak melakukan kesalahan nggak mengerjakan PR, maka aku siap mengerjakan PR. Diulang-ulang sampai satu halaman penuh. Itu namanya hukuman. Gitu ya. Berikutnya lagi adalah penghargaan. Penghargaan adalah pengakuan atas prestasi atau masa kerja karyawan berupa promosi jabatan atau kesempatan mengembangkan diri, ada komitmen, kesetiaan serta penghargaan dalam bentuk lainnya. Kalau ada misalkan suatu kebaikan dilakukan oleh siswa, dilakukan oleh murid, gitu ya. Lalu kita memberi suatu penghargaan. Nanti kalau kamu hafal surat ini, misalnya kalau saya PAI, gitu ya, nanti kamu akan saya beri uang 50.000, misalkan. Atau gratis LKS, saya beri buku panduan ini, misalkan. Atau yang lainnya, bentuknya penghargaan itu namanya penghargaan. Next. Kemudian apa sih perbedaan antara konsekuensi dan hukuman? Hukuman itu cenderung negatif ya, berkonsekuensi itu penuh dengan nilai kebajikan. Jadi seorang guru harusnya melakukannya bukan hukuman tapi konsekuensi. Ini perbedaannya. Kalau hukuman itu adalah sesuatu yang menyakitkan dan harus terjadi. Tapi kalau konsekuensi sesuatu yang harus terjadi saja. Kemudian membuat anak sakit kalau hukuman fisik maupun hati untuk jangka waktu yang lama. Asam ya, aku terlambat malah dihukum bersih WC misalkan, itu bentuk dari hukuman menimbulkan sakit hati. Tapi kalau konsekuensi membuat anak hanya buat anak merasa nyaman dalam jangka waktu pendek, gak perlu lama. Karena kalau menyadari itu karena kesalahan. Jadi setiap manusia itu punya kesalahan, gitu ya. Akan ada nilai-nilai kesadaran dalam hati. Kemudian kalau hukuman cenderung paksaan. Kemudian kalau konsekuensi stimulus. Ayo sholat, misalkan kalau nggak sholat, nanti ini diberi arahan-arahan tertentu supaya melakukannya. Awalnya terpaksa, lama-lama nyaman, namanya konsekuensi. Beda sama hukuman, harus kudu, gitu ya. Berikutnya, mendorong anak menyakiti diri sendiri. Kalau konsekuensi, mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri dengan kondisi yang ada. Kayak tadi ketika awalnya sholat yang cenderung diarahkan dalam paksaan, itu akan berbeda, gitu ya. Berikutnya, hukuman itu anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan. Kemudian kalau konsekuensi, anak belajar untuk mematuhi peraturan. Kemudian hukuman itu marah ada, rasa bersalah ada, dipermalukan ada, merasa tak dihargai. Tapi kalau konsekuensi, kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara, tidak sepanjang masa, tidak selamanya dalam hati. Itulah konsekuensi. Awalnya diarahkan, gitu ya. Berikutnya, terkait dengan berikutnya adalah restitusi. Apa itu restitusi? Proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid atau siswa untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan bantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadi tujuan mulia dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Contohnya, ada anak yang sering bolos, Pak, kita jangan ngejudge kamu itu, tapi kita arahkan lebih dahulu. Sebenarnya mereka itu ada masalah apa sih kok sampai nggak berangkat? Itu namanya restitusi, sampai digali dulu, sampai mereka menyadari harus melakukan apa untuk memperbaiki sebuah kesalahan. Itu namanya restitusi. Ada anak yang nggak berangkat, maka ditanya mungkin empat mata, jangan langsung di depan kelas sama di mata kawan-kawannya, itu akan cenderung hukuman, gitu ya. Tapi dipanggil, kemudian ditanyakan, kira-kira ada apa nih, kok bisa sampai nggak berangkat terus?
terus. Apa yang dapat saya bantu, apa yang dapat saya lakukan, gitu ya. Cerita dong, misalkan. Kemudian mereka menceritakan apa, bla bla bla. Kira-kira apa yang kamu lakukan itu bermasalah nggak bagi dirimu? Kira-kira bermasalah nggak bagi orang lain, bagi keluargamu? Sampai dia menyadari bahwasannya dia telah melakukan sebuah kesalahan. Setelah dia menyadari, baru diarahkan kira-kira apa nih untuk memperbaiki kesalahan kamu, gitu ya. Saya akan bla 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 melakukan nilai kebajikan yang tadi itu untuk menyesuaikan kesalahan yang telah dilakukan menebusnya. Lalu diberikan motivasi oleh gurunya, semoga dengan motivasi dan doa. Itu namanya restitusi. Next, berikutnya. Nah, jadi kita sebagai seorang guru kadang melakukan yang namanya hukuman, kemudian dan juga konsekuensi dan restitusi. Ini adalah kalau hukuman cenderung ada identitas yang gagal. Rata-rata kalau langsung dihukum menggunakan kata-kata hukuman ini cenderungnya adalah mengenai yang negatif, terutama dendam sepanjang hayat. Aku jelek dan dilukai, gitu ya. Itu rata-rata kayak gitu. Tapi kalau menggunakan konsekuensi, anak akan sadar dan jengkelnya atau marahnya hanya sementara, bukan sementahun. Kemudian apalagi kalau dengan restitusi, ini akan lebih bijak lagi sehingga nilai kebijakan akan mudah hadir di hati peserta didik. Seperti itu. Tepuk satu. Wah, guru hebat, luar biasa. Salam bahagia ya. Next, berikutnya. Ciri-ciri restitusi ini, yang pertama, bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari sebuah kesalahan, gitu ya. Yang kedua, memperbaiki hubungan, ya. Yang ketiga, tawaran bukan paksaan. Jadi kita menawarkan bukan dipaksa, tujuh harus enggak, tapi menawarkan, gitu ya. Yang berikutnya adalah restitusi itu menuntun untuk melihat ke dalam diri, membimbing siswa, menuntut membimbing ya, membimbing siswa menemukan yang apa ke dalam dirinya, kenapa kok seperti itu, misalkan. Kemudian restitusi mencari kebutuhan dasar yang tidak dari tindakan. Loh, kamu nggak pernah berangkat? Oh, ternyata dia memiliki kebutuhan yang dia sering diabaikan, atau mungkin ada kebutuhan yang ingin disayang sama orang lain, tapi nggak tersalurkan, maka dia cari-cari perhatian dengan lewat hal yang negatif seperti itu. Berikutnya restitusi juga adalah cara yang paling baik. Kemudian fokus pada karakter bukan tindakan. Karena setiap anak punya karakter masing-masing. Ada yang mudah marah, ada yang mungkin legowonya luas gitu ya. Karena karakternya masing-masing. Berikutnya restitusi fokus pada solusi, bukan hukuman atau menjudge seseorang. Berikutnya, restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya, mengembalikan jati diri seorang siswa menjadi yang negatif, salah berubah menjadi nilai kebajikan dan lebih baik akhirnya. Next, mengapa tidak peraturan saja, mengapa harus keyakinan kelas? Nih, dulu sering kita bahas tentang peraturan ya. Ternyata peraturan itu cenderung menuju pada hukuman. Maka sekarang kalau kita guru nih, bahasanya sekarang jangan peraturan, tapi bilangnya adalah keyakinan. Karena keyakinan itu akan lebih mantap kalau dilaksanakan dengan sepenuh hati. Ya, jadi ketika kita bilang peraturan, sekarang diganti dengan keyakinan. Seperti itu. Bukan bahasa yang beda, tapi pelaksanaan juga berbeda seperti tadi. Kemudian mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Ya karena kita memiliki yakin bahwasanya kalau misalkan gak tepat waktu akan seperti apa, ada konsekuensinya seperti itu. Ya, untuk mendukung motivasi intrinsik kembali nilai keyakinan lebih menggerakkan seorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan. Lebih nyaman dengan apa yang dilakukan oleh hati daripada kita mematuhi peraturan yang sebuah peraturan yang ada di luar dari kesepakatan kita. Pimpinan mengadakan peraturan ini tanpa pengetahuan kita. Harusnya dalam peraturan itu, keyakinan itu adalah berasal dari apa yang diinginkan oleh anggotanya. Gitu ya, Bapak Ibu.
Lanjut. Oke. Inilah yang namanya budaya positif. Seorang guru kalau melakukan budaya positif, jelas lingkungannya akan menjadi positif, keyakinan kelasnya akan dilakukan dengan baik, dan ujung-ujungnya peraturan kelas yang sudah ada akan dilaksanakan dengan sebaik mungkin oleh seorang siswa. Tepuk tangan buat kita semua yang begitu hebat ya, serta buat Ega. Next, kesepakatan kelas ya. Biasanya adalah contoh nih kesepakatan kelas. Kami guru murid yang saling menyayangi. Guru murid tidak saling musuhan tapi harus saling menyayangi. Bukan menggunakan cinta lawan jenis ya. Bukan ada siswa yang perempuan tapi dengan apa saling menyayangi. Inilah aku guru, kamu murid misalkan. Saling komunikasi, kolaboratif sehingga menggapai kesuksesan peserta didik. Kali murid semangat belajar nih contohnya. Jadi akan terlihat semangat belajarnya luar biasa. Kali murid yang peduli dengan teman-teman. Jadi tidak ada yang namanya bullying dan sebagainya karena saling peduli dengan teman yang lain. Oh ini kawan saya nggak terlalu pintar. Maka apa? Saling membantu, diberi arahan. Karena memang kita sadar itulah kawan kita. Itu kawan kita satu kelas karena saling peduli. Oh gurunya lagi sakit nih kelihatannya. Kita nggak boleh terlalu ramah karena saling menyayangi, saling peduli, semangat belajar. Next, ya kegiatan berdamai kegiatan kelas, gitu ya. Bisa dilihat aja, nih tampak seperti, tidak seperti, gitu ya. Ini yang contoh-contohnya aja. Terdengar, terlihat, berperilaku, inilah karakter-karakter kita yang dilakukan oleh seorang guru, gitu ya. Melihat terdengarnya seperti apa siswa kita melihat contohnya yuk saya bantu terdengar oh dia sudah menanamkan budaya positif terlihat dia berempati terhadap perasaan orang lain tubuhnya lagi sakit nih jangan ramai ya berarti terlihat dengan empatinya berperilaku oh dia tamah senyum bukan judes mukanya itulah budaya positif nilai lainnya banyak sekali. Next, peraturan dan keyakinan kelas. Tadi kan saya bilang terkait dengan lebih kita menggunakan keyakinan ya, bukan peraturan. Ya, karena peraturan cenderung untuk dilakukan dan kalau enggak akan ada hukuman. Tapi kalau keyakinan itu penuh dengan tanggung jawab, menghormati orang lain, kemudian berkomitmen, kemudian yang lainnya mengandung keamanan dan kesempatan yang luar biasa. Kalau hukuman cenderung keras. Kalau di Al-Quran juga sama. Fabima rahmati minallahi linta lahum walakum tafadul khalidun qalbi lam fadumin holik. Kita disuruh kalau ingin dapat kasih sayang Allah maka dengan cara apa? Berhati yang lembut jangan berhati yang kasar seperti itu. Next berikutnya kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan manusia itu yang pertama ada manusia itu punya kebutuhan kasih sayang yang diterima atau cinta, love, ingin disayang. Kenapa dia datang terlambat? Karena dia kurang kasih sayang, maka dia caper misalkan. Kenapa selingkuh WC? Dilihat sama gurunya. Caper biar kelihatan perkasa mungkin lawan gurunya. Kadang-kadang anak-anak kita memiliki kebutuhan-kebutuhan masing-masing. Kita sebagai guru tuntun sesuai dengan kebutuhan mereka, gitu ya. Yang kedua adalah kesenangan. Ada anak yang suka membaca, ada anak yang suka sesuaikan dengan kesenangan mereka. Ada yang suka mendengar aja karena kesukaan ini. Berikutnya penguasaan, skillnya masing-masing bakatnya yang diberikan Tuhan kepada anak-anak sebagai kodrat alamnya. Jadi sudah ada digariskan bakatnya apa nih sama Allah, gitu ya. Bakatnya mah kita gak usah ini anak gak bisa baca Al-Quran, gak usah mentang seperti itu, tapi diarahkan, dibimbing. Oh ternyata bakatnya di dunia otomotif, maka yang penting kita sudah ada memberikan yang terbaik terkait dengan apa yang kita ajarkan. Ya, mudah sebisa mungkin. Berikutnya adalah kebebasan. Kadang-kadang rasa ingin bebas tidak terkekang, maka jangan pakai peraturan. Karena peraturan itu rata-rata lah mengekang. Iya apa enggak, Bapak Ibu? Kalau peraturan itu mengekang, iya apa enggak? Nih, terus bertahan hidup. Ini kebutuhan bertahan hidup. Kenapa? Banyak orang yang disakiti orang lain mesti inginnya membela diri. Karena bertahan itu sudah menjadi kebutuhan manusia. Next. Terus
harus paham kita sebagai guru juga tentang posisi kontrol kita. Karena kita sebagai guru harus bisa mengontrol diri. Ada anak di kelas berbagai macam karakter, kita harus bisa mengkontrol. Oke. Ya. Identitas gaban dari menghindari hukuman. Jangan sampai kita harus dengan hukuman, jangan tapi menghindari hukuman. Terus posisi kontrol yang berikutnya adalah yang pertama adalah penghukum. Jadi jangan sampai kita sebagai guru suka sebagai orang yang menghukum. Posisi kontrol kedua adalah jangan membuat rasa bersalah anak. Berikutnya jangan terlalu sebagai teman. Berikutnya adalah pemantau. Ya, yang paling bagus adalah manajer, gitu ya, memanage apa yang diinginkan oleh siswa. Karena di kurikulum merdeka diharapkan itu semua guru itu adalah berhamba kepada siswa, atau bukan berhamba, kalimat yang ditepatnya adalah berpihak kepada siswa. Apa yang diinginkan siswa, guru melayaninya dengan baik menuju kesuksesan. Karena bakat, skill, kodrat alam seorang anak itu berbeda-beda. Next, berikutnya bergerak antara peraturan, pemantau, konsekuensi atau hadiah, nilai-nilai, manajer dan memperbaikinya. Mari kita bergerak dengan baik, ya. Seperti nanti yang belum ikut CGP bisa mengikuti CGP terus bergerak, sehingga nanti menuju satu tujuan sekolah kita menjadi profil sekolah yang benar-benar beriang pada siswa, kemudian menjalankan profil pelajar Pancasila. Next. Nah, ini yang segitiga restitusi. Bagaimana melakukan segitiga restitusi? Yang pertama adalah jika ada masalah bisa melakukan segitiga restitusi. Yang ini bisa menstabilkan identitas. Kemudian validasi kebutuhan mereka, kemudian menanyakan keyakinan. Kata-katanya adalah ini, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Misalnya ada yang terlambat, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Karena kita kan juga bukan manusia yang sempurna, mesti punya kesalahan. Kan kayak membela siswa, seperti kita membela siswa gitu ya. Tidak langsung menghukum. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan kesalahan itu gitu ya. Jadi kita membela siswa dulu, baru dipoles menuju apa yang sebenarnya terjadi, ya. Kamu tentu punya alasan mengapa melakukan terlambat. Kenapa? Adakah cara yang efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Kamu pinginnya apa sih, gitu ya? Terus baru diarahkan, setelah itu sudah tahu identitas dari peserta didik itu, maka nilai apa yang telah kita sepakati. Harusnya kita kan disiplin, tapi kok saya malah nggak pernah berangkat, gitu ya. Terus kamu ingin jadi orang seperti apa, ya? Baru kira-kira apa nih yang akan kamu lakukan untuk memperbaiki hal-hal tersebut. Setelah itu bla 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 selesai, baru peserta diarahkan untuk dimotivasi. Saya yakin kamu bisa, saya yakin ini itu bentuk dari restitusi segitiga restitusi. Begitu Bapak Ibu? Ya, oke, next berikutnya, next lagi. Ya, ini bagian-bagian dari yang tadi. Next ya. Lanjut. Disiplin, jadi materinya ini yang sudah saya sampaikan. Jadi disiplin positif, ya, yang budaya positif, teori kontrol, ya, kemudian makna dari disiplin, teori motivasi, 5 posisi kontrol, kebutuhan dasar manusia, dan lain sebagainya. Segitiga restitusi dan sebagainya. Next. Terima kasih, salam dan bahagia, semoga bermanfaat. Mohon maaf lahir batin, semoga kita bisa memajukan SMK kita, SMK Negeri 1 Bukareja tercinta ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. SMK bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah berkesempatan hari ini, jumpa hari ini di mata pelajaran pendidikan agama Islam akan membuat kesepakatan kelas. Untuk apa sih? Supaya pembelajaran kita itu akan nyaman, karena apa yang diinginkan kalian
dan diinginkan oleh Pak Guru disepakati bersama, sehingga nanti tidak ada namanya kesenjangan antara guru dan siswa. Siswa itu kan nggak tahu guru itu nggak tahu apa yang diinginkan oleh siswa. Siswa pun nggak tahu apa yang diinginkan oleh guru. Maka perlu ada namanya kesepakatan kelas. Maka hari ini akan kita buat kesepakatan kelas supaya pembelajaran kita berjalan dengan nyaman, harmonis, dan kolaboratif. Kita saling memberikan wawasan, pengalaman, kemudian apa yang kita benak dalam benak kita utarakan, di otak kita utarakan semuanya. Tulis silakan masing-masing dalam kertas di kelompok kalian. Nanti saya kelas ini saya ambil ya menjadi beberapa kelompok, kemudian saya ambil 8 kesepakatan yang ditulis di depan. Ya, jadi peraturannya adalah kesepakatan kelas hari ini adalah masing-masing kelompok 1 saya anggap ya 1, 2, 3, 4 ya, tentukan diskusikan kira-kira apa yang harus kita lakukan di dalam kelas yang boleh dan tidak boleh dilakukan. Silakan tentukan masing-masing kelompok 3 saja ya. Misalkan ini dari Pak Adi, kan kelompok kita ada 10 atau ada 6, misalkan kelompok 1 ada 6, maka nggak mungkin 6-6-nya akan ditulis semuanya pemikiran mereka, tapi didiskusikan dari masing-masing itu mana 3 yang terbaik. Kalau ini 10 kelompok 2 berarti tentukan juga 3 yang terbaik ya. Begitu juga dengan lainnya. Dapat dipahami? Silakan berembuk, saya beri waktu cukup 2 menit saja untuk memberikan kesepakatan kita. Waktu dimulai dari sekarang. Diskusikan apa yang boleh kita lakukan, apa yang tidak boleh kita lakukan di dalam kelas dalam belajar pendidikan agama Islam. Ya, silakan berembuk masing-masing kelompok. Misalnya nih, gak boleh makan dalam kelas, mengikuti pelajaran dengan penuh senyuman dan bahagia, misalkan. Guru dan siswa gak boleh marah-marah, silakan. Oke ya. Atau mungkin guru supaya tidak memberikan PR terlalu banyak, misalkan. Silakan, itu adalah kesepakatan kita. Boleh memberikan PR yang banyak asalkan nilainya bagus, misalkan. Silakan apa yang Anda inginkan, monggo. Jam kosong sering Pak Adi, boleh silakan. Nanti kita sepakati dalam kelas. Yang penting terbaik buat kelas Anda. Saya yakin kelas ini tuh memberikan argumennya yang terbaik buat kelas ini, bukan asal-asalan atau mengenakan salah satu. Jadi dua-duanya antara guru dan murid harus saling enak sehingga enjoy everything every day gitu ya. Asik. Silakan. Rembuk. Baik anak-anak, kira-kira sudah apa belum? Sudah belum? Ya, silakan tuangkan dari diskusi kelompok tadi dan di papan tulis ya. Kelompok 1 tulis di sini, kelompok 2 di sini, kelompok 3 di sini, kelompok 4 di sini. Oke? Silakan inspirasi Anda tulis di depan maupun perwakilan per kelompok, silakan. Ayo. Kelompok 1. Kelompok boleh kelompok 4 dulu, Bapak, silakan. Kelompok 3. Masih maju. Ini kelompok 2. Aja. Maju. Ya, silakan kelompok 2. Ini darah. Tulis.
Kasih mini banget. Baik, sudah kalian tulis semuanya ya. Kesepakatan kelas yang akan kita bahas hari ini yang dari kelompok 1. Nanti tugas Anda adalah kira-kira itu layak gak sih untuk kelas kita, kebersamaan kita, supaya antara guru dan murid itu tidak saling terbebani atau mungkin kurang pas di dalam kelas, pantas atau tidak gitu ya. Kalau ada yang berlebihan ya mungkin Anda akan lebih tahu karena itu berlebihan atau tidak. Oke ya. Oke. Yang pertama dari kelompok 1, jika jam kosong boleh diberi tugas tapi sebisa mungkin tidak terlalu banyak. Bisa dipahami apa enggak? Bisa dipahami apa enggak? Berarti di PA itu jika ada jam kosong ya, tugasnya adalah tidak terlalu banyak. Boleh sekretaris sudah dicatat kalimatnya diringkas. Jika ada jam kosong PAI maka tugasnya tidak terlalu banyak. Oke ya, dulu saya gitu. Sekretaris mana? Ya, Kirani. Yang kedua, jika ingin menerima telepon, izin terlebih dahulu. Bisa sepakati? Bisa. Jadi kalau ada panggilan telepon, berarti PAI boleh menggunakan HP, ya Pak enggak? Boleh apa enggak? Boleh. Boleh apa enggak? Tapi berarti izin terlebih dahulu. Berarti ini jangan telepon ya, diganti ya. Boleh menggunakan telepon tetapi izin terlebih dahulu. Oke ya. Jadi bentuknya bukan telepon aja, bisa ada WA dan sebagainya, tapi izin untuk membalas WA. Ini jangan kepet-kepetan, oke ya. Tapi izin terlebih dahulu dengan mengangkat tangan. Berikutnya, dilarang memberi tugas banyak karena apa ini? Dari apa ini? Dari mapel lain ada tugas sama kayak atas gak? Sama ya? Berarti nggak usah ya? Mirip ya? Oke, ini nggak usah berarti. Berikutnya, kalau mendapatkan tugas diperbolehkan untuk berdiskusi satu kelas. Kalau di PAI rata-rata berdiskusi enggak? Berarti ini perlu apa enggak? Perlu apa enggak? Perlu, yaudah, oke. Guru dan siswa tidak boleh saling merosting. Merosting siapa? Membuli. Kalau membuli memang tidak boleh, gitu ya. Kalau membuli adalah berarti kalimatnya jangan roasting, tapi adalah guru dan siswa adalah saling menghormati atau menghargai. Oke ya, lebih positif. Oke ya, lebih positif. Oke ya. Jadi di dalamnya termasuk membuli dan ngomai gitu ya. Berikutnya lagi, ini diganti ya. Kemudian setiap guru masuk membagikan uang saku minus 10 kak kepada murid. Perlu apa enggak? Perlu. Kira-kira pantas gak untuk kelas ini? Boleh. Kira-kira? Boleh. Kesepakatan PAI loh. Ya. Kira-kira bagi guru berat apa enggak? Bagi siswa nyaman apa enggak? Kita kesepakatan antara guru dan siswa. Ini nggak usah ya. Oke ya. Ini nggak usah ya. Ya. Oke, ini nggak usah. Kirani jangan lupa ya di apa rangkum. Yang nggak usah mana, kemudian yang dia mana, silakan dirangkum. Kalimatnya juga ya. Dari kelompok 3 sekarang. Jika tidak mengetahui apa yang terjadi, jangan terus-menerus dibahas. Ini maksudnya apa? Mengetahui apa? Ini mengetahui apa saya nggak tahu gitu ya. Kira-kira ambigu nggak ini?
Ambigu nggak, maknanya kurang jelas ya, kurang spesifik ya. Atau kira-kira mau cari kalimat yang bagus apa ini yang berkaitan dengan ini? Kira-kira apa ini? Mau dimasukkan apa enggak? Tapi cari yang kalimat yang lebih dapat diterima. Senyum aja. Itu maksudnya kalau nggak tahu sebenarnya yang terjadi itu kok jangan langsung sesuai ngomong yang dilihat gitu loh. Nah, Jangan membahas sesuai apa yang dilihat gitu loh maksudnya. Kalau nggak tahu asal mulanya. Kalimatnya berarti apa ya? Ini supaya lebih luas gitu ya, luas gitu ya. Kalimatnya apa berarti? Masuk nggak menghargai tadi? Masuk nggak menghormati dan menghargai tadi? ngomong. Ngomong. Masuk nggak? Jadi guru dan siswa artinya saling menghormati menghargai. Oh ini lagi tidur misalkan, maka harusnya kan oh tiduran, kenapa sih? Ya kan maksudnya kayak Tanyakan gitu. dulu. Ya enggak? Masuk ya? Ya Pak enggak? Oke, berarti tadi maksudnya saling menghargai sini ya. Ini bagian dari ini ya. Ya Pak enggak? Jadi kalimatnya jangan roasting atau ini, tapi saling menghargai dan menghormati antara guru dan siswa. Jadi ujung-ujungnya nanti tidak terjadi yang namanya saling menyindir. Ya Pak enggak? Oke. Terus berikutnya, guru tidak boleh membeda-bedakan siswa yang pintar dan yang tidak pintar. Berarti apa ini kalimatnya yang bagus? Apa pakai ini aja? Guru mengetahui tingkat kemampuan peserta didik. Bisa kalimatnya itu ya? Oke, diganti lebih efisien kalimatnya. Oke ya. Terus guru mengajar sesuai jamnya. Disepakati? Gak pakai kecuali apa pakai kecuali? Berarti nanti ditambah kalau misalkan gurunya itu nggak ada hadir, bisa ketua kelasnya apa? Memberi tahu. Oke ya? Baik lewat PA maupun ke kantor atau guru piket. Jelas ya? Senyum manis ini. Guru mengajar sesuai jamnya. Ya? Sepakat ya? Di bawah ya? Oke, berarti besok sesuai dengan jamnya. Terus, kelompok 4. Guru tidak boleh marah jika siswa berisik. Menghargai enggak? Masuk menghargai enggak? Masuk ya. Jadi untuk memahami bagaimana karakter siswa. Lalu aku lambene akeh kepilih ya. Nah, maka guru mengarahkan besok kamu kurangi untuk perkataan kamu sehingga kata-katanya akan lebih sabar. Paham ya? Kayak gitu ya. Dan masuk menghargai ya. Terus tidak boleh memberi tugas melebihi uji. Berarti udah berlebihan di sini masuk nggak tadi? Udah masuk ya? Udah terlalu banyak ini ya? Udah masuk ke sini ya? Sama? Oke. Terus guru harus menyertakan apa ini? Yang dibedakan apa? Yang dibedakan apa? Kayak menghargai ya? Yang mana ini? Sudah ya? Berarti ya? Bentuknya adalah sama ya? Oke, berarti ada berapa peraturan kita? 6. Coba dibacakan biar nanti dibacakan coba Mbak Kirani. Jika ada jam kosong diberi tugas sebisa mungkin. Yang 2, boleh menggunakan telepon izin terlebih dahulu. Dengan izin terlebih dahulu. Terus Ketiga,
boleh berdiskusi satu kelas saat ada tugas. Keempat, guru siswa saling menghormati dan menghargai. Kelima, guru mengetahui tingkat kemampuan peserta didik. Keenam, guru mengajar sesuai jamnya. Oke, itu kesepakatan kelas kita disepakati? Disepakati? Baik, kalau disepakati besok ketika pelajaran PAI itu sudah dalam kertas kemudian ditempelkan di depan. Oke ya, silakan Mbak Sekretaris kesepakatan itu setiap kali PAI ketua juga mengingatkan kemudian tempelkan di papan tulis sehingga kita bisa melihat kesepakatan kelas kita. Jelas? Semoga dengan kesepakatan kelas ini kita bisa saling menghargai, menghormati pembelajarannya sehingga nanti nyaman, aman, enak, gitu ya. Oke? Semoga berjalan dengan lancar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Waalaikumsalam. Silakan masuk. Oh, nak Cleo. Silakan duduk. Selamat pagi. Selamat pagi. Terima kasih sudah hadir di sini ya. Sebelumnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga nih kabar kamu baik ya, dan sudah membaik juga. Oh iya, Pak Adi memanggil ke sini bahwasannya setelah saya absensi atau saya cek absen kamu, ternyata kamu sering tidak berangkat sekolah tanpa alasan. Kira-kira nih kayaknya kamu dalam masalah ya. Kira-kira apa yang bisa Pak Adi bantu? Kok bisa kamu sering tidak masuk sekolah gitu ya, atau bolos? Iya Pak, pasti Bapak penasaran Pak kenapa saya berangkat sekolah. Ya. Jadi saya sering ngantar keponakan saya ke sekolah di SD Pak. Nah saya kan hidupnya ditelantarkan kakak saya. Iya. Jadi kan saya hidupnya numpang di kakak saya Pak. Bapak saya sakit-sakitan, ibu saya sudah meninggal. Jadi mau tidak mau saya menurut kepada kakak saya Pak. Nah Pak saya selalu memerintahkan saya untuk mengantar anaknya ke sekolah terlebih dahulu Pak. Nah, ketika saya menunggu anaknya untuk berangkat ke sekolah, nah itu lama Pak, karena dia mandinya lama, makan paginya lama. Jadi ketika saya ngantar ke sekolah ataupun sekalian berangkat sekolah, itu terlambat Pak. Nah, karena saya tidak mau kena hukuman Pak, jadi saya bolos sekalian Pak. Di sekolah kita kan kalau terlambat pasti kena hukuman Pak. Jadi gitu Pak. Oh begitu. Tapi dengan kamu bolos itu, apakah merupakan solusi dari masalah kamu ini? Kan tentu saja bukan kan? Malah akan bisa menambah masalah kamu lagi, baik di rumah ada masalah, kemudian ke sekolah juga nanti ada masalah. Iya Pak. Nah, apakah kamu berada dalam masalah? Kamu tahu berada dalam masalah sekarang? Pak. Nah, Pak Adi bisa lihat kamu terkait dengan cerita kamu tadi bahwasannya saya rasa kamu itu melakukannya itu masih dalam keadaan senang gitu ya. Kemudian sadar pun melakukannya. Artinya kamu tidak ada, artinya bukan karena gila tapi memang sadar melakukannya. Jadi kayak bolos terlambat langsung bolos itu kan berarti kamu sadar tuh melakukannya. Apakah yang kamu tahu yang ketika kamu melakukan itu telah mengecewakan keluarga kamu, mengecewakan bapak sebagai wali kelas kamu, karena masalah kamu ini akan berimbas kepada keluarga kamu dan juga berimbas kepada saya sebagai wali kelas, bahkan akan berimbas kepada diri kamu sendiri. Jika poin kamu itu banyak, dengan alfa kan akan ada poinnya, maka berimbas pada kamu sendiri, gitu ya. Kemudian mari kita sekarang ini bicarakan tentang keyakinan kelas kita, bahwasannya sekolah kita itu memiliki keyakinan atau peraturan sekolah. Apa yang kita percaya? Kira-kira
yang mana yang kau belum lakukan terkait dengan keyakinan sekolah kita? Ya Pak, kita harus bersikap baik kepada diri sendiri dan orang lain yang sangat mencintai kita dengan tulus supaya mereka bangga, bukan sebaliknya, dengan cara menghormati diri sendiri dan orang lain dengan rajin berangkat sekolah. Benar sekali. Nanti kalau misalkan kamu ingat dengan baik-baik bahwasannya dengan keyakinan sekolah kita, keyakinan kelas kita, kita kembali pada saat kamu terlambat itu, kemudian kamu bolos, kemudian ketika kamu keponakan kamu ya kesiangan itu kamu ikut bolos, kemudian ketika ada masalah di rumah kamu bolos, apakah ketika kamu lakukan itu akan menghormati orang tuamu? Kan enggak ya. Dan juga wali kelasmu ini, tapi tapi masalahnya adalah kamu melakukannya masih dengan keadaan senang, sadar melakukannya itu, serta tahu bahwa itu tuh tidak baik, terlambat kemudian bolos, sengaja bolos, itu adalah hal yang tidak baik. Menurut Bapak ini ada cara atau untuk mendapatkan senang, menghindar dari hukuman gitu ya, tanpa merugikan orang lain dan diri kita sendiri. Bagaimana menurut kamu? Kurangi ego kamu ya. Nah, sekarang mari kita selalu mengindahkan keyakinan kelas kita, keyakinan sekolah kita, peraturan-peraturan sekolah kita dengan kembali rajin untuk melaksanakan peraturan-peraturan itu. Yang kamu lakukan adalah berarti dengan kembali rajin berangkat sekolah gitu ya. Dengan kamu rajin itu, insya Allah kamu akan nanti sukses ke depannya gitu ya, mencoba untuk memperbaiki diri kamu, kemudian membuat kita itu lebih baik lagi dari sebelumnya. Insya Allah saya yakin kamu bisa membuat orang tua itu bangga. Saya sendiri sebagai wali kelas pasti akan bangga kepada kamu. Mari kita lakukan yang terbaik buat kita dan keluarga kita dan orang-orang yang mencintai kita, dengan kembali kamu rajin berangkat sekolah. Seperti itu. Ya Pak, terima kasih atas arahannya Pak. Saya siap bertobat dan rajin kembali berangkat sekolah. Ya, terima kasih. Terima kasih atas arahannya. Saya siap bertaubat dan kembali rajin bersekolah. Semangat selalu ya. Bismillah, semoga dengan pertemuan ini kamu terbuka hatinya. Kemudian besok saya nggak lihat ada apa lagi. Amin. Terkait dengan di rumah, silakan dikomunikasikan kepada kakak kamu biar nanti kakak kamu akan memberikan solusi yang terbaik. Dikomunikasikan mungkin adiknya ketika agak siang banget maka akan diantar sama kakak kamu gitu ya. Kemudian kamu ketika sudah melewati jam sekian maka harusnya kamu adalah berangkat. Jadi dikomunikasikan dengan baik dengan kakak kamu. Insya Allah kakak kamu juga akan sayang sama kamu, bukan hanya pada keluarga dia, karena kamu juga bagian dari keluarga kakak kamu. Semangat ya. Mereka terus berjalan menggunakan jalur hijau nih. Gurunya juga sama. Ini guru agamanya mengantarkan sholat duhur berjamaah di Masjid SMK Bukateja. Nanti setelah ini juga akan ada siswa disuruh tanda tangan ya terkait dengan sholat berjamaah. Ini adalah pembiasaan berjalan di jalur hijau ya di SMK Negeri 1 Bukateja. Mereka akan menuju pembiasaan sholat jamaah di masjid. Ini adalah lagi pembiasaan budaya berjalan di jalur hijau dan juga 5S ya. Mereka akan melaksanakan sholat berjamaah, sholat zuhur. Ini langsung aja penerapan sholat berjamaah dan juga berjalan di jalur hijau. Kemudian salam senyum sapa juga. Begitu prakteknya. Ini
nanti siswa akan diabsen sholat duhur berjamaahnya di sini nih. Bapak Kepala Sekolah memantau langsung dalam proses sholat duhur berjamaah yang ada di SMK Negeri 1 Bukateja. Ini untuk yang putra sedang antri melaksanakan wudhu ya terlebih dahulu. Luar biasa sekali SMK Negeri 1 Bukateja. Kemudian yang putri ada di Serambi Putri sebelah samping sana ya, di area sini nih. Ya. Petugas dari Rohis juga sudah hadir di sini untuk mendampingi guru agama mengabsen sholat duhur berjamaah. Baik jalur hijau, kemudian sholat berjamaah, kemudian ya siang, selamat siang, salam sapa juga ada di SMK Negeri 1 Bukateja nih. Itu akan masuk ke Serambi Putri untuk wudhunya di sana ya. Bapak Ibu gurunya juga sudah siap langsung loh. Ini proses sholat berjamaahnya berjalan dengan lancar ya, dipimpin langsung oleh Bapak Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Bukateja. Para jamaah terus bergulir karena sudah menjadi pembiasaan di SMK Bukateja baik siswanya ataupun gurunya. Sungguh budaya positif yang luar biasa sekali yang di SMK Negeri 1 Bukateja. Allahu Akbar. Rabbana fa'al bainana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana la tahmil 'alaina isran kama hamalta 'ala alladziina min qablina. Rabbana la tuhammilna ma la taqata lana bihi wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana wansurna 'alal qawmil kafirin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa dhunuba walidayna wa jami'il muslimina wa muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat. Allahumma sallimna min ayati dunya wal akhirati wa qina innaka 'ala kulli shay'in qadir. Rabbana hab lana min ash-shalihin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian setelah ini kloter kedua bergantian sholat jamaahnya ya. Jadi setelah jamaah pertama, kloter kedua masuk ya. Setelah itu ada langsung tanda tangan ya, absensi sholat duhur berjamaah seperti ini nih. Mereka akan mencari kelasnya, kemudian akan tanda tangan. Luar biasa sekali seperti di Mekah ya, nih luar mantap sekali.
Apel bagi SMK Negeri 1 Bukateja, Jumat 20 Oktober 2023 segera dimulai. Pemimpin apel memasuki lapangan apel. Pembina apel memasuki lapangan matan kepada bendera merah putih. Amanat pembina apel. Doa dipimpin oleh pembina apel. Untuk mengawali hari ini, marilah kita berdoa. Penghormatan kepada pembina apel dipimpin oleh pemimpin apel. Pembina apel meninggalkan lapangan apel. Setelah selesai, barisan dibubarkan. Kepala sekolah, ruangan tersebut akan digunakan untuk lomba LCP dalam rangka Raimuna Ranting. Raimuna Ranting ini kalian memang untuk sementara tinggal dulu di ruang